Patel, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Lu nggak harus ke gereja untuk ketemu Tuhan. Ini perkataan yang disampaikan oleh seorang tokoh Kristen progresif. Kami akan menentang Kristen progresif dengan progresif yang benar menurut Alkitab yang adalah firman Tuhan. Bagi saudara-saudaraku yang ingin mengalami kemajuan, berusahalah lebih baik lagi dalam beribadah kepada Tuhan, supaya mengalami pembaharuan dari Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tahukah apa arti gereja? Gereja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rumah tempat beribadah bagi orang Kristen. Arti yang lain persekutuan. Ya, gereja yang sering diartikan adalah rumah Tuhan atau bait Allah, juga persekutuan orang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus tentunya. Ya, cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Apa kata Alkitab tentang ini? Yang pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kalau Alkitab katakan di zaman gereja mula-mula, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi, kita mau ikut contoh Alkitab atau kita mau dengar kata orang yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan? Ya, jelas ini sesuai dengan firman Tuhan. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kita kalau ke gereja cuma seminggu sekali. Kalaupun ada persekutuan seminggu 2 kali. Ya, persekutuan doa di tengah minggu atau ibadah praise and worship. Yang kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, di sini ada kata selalu berkumpul, senantiasa berkumpul. Mengapa mereka berkumpul? Mereka berkumpul di dalam bait Allah tentunya. Ya, kita juga kalau mau progresif kita ada di dalam diri kita sebagai orang Kristen, kita mau selalu berkumpul, selalu datang ke gereja. Mengapa mereka selalu berkumpul? Karena mereka haus dan lapar akan Tuhan. Karena mereka mau mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Dengan kita ke gereja, kita akan mengenal Tuhan melalui pengajaran-pengajaran dalam firman-Nya yang dibawakan oleh hamba-hambanya, yang terkadang kita tidak memahami makna kebenaran dari firman Tuhan itu. Dengan hikmat dan pewahyuan yang bekerja atas hamba Tuhan di dalam gereja itu, Tuhan bekerja dengan Roh Kudus-Nya menerangi kebenarannya yang kita tidak mengerti. Yang ketiga, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini jelas larangan Tuhan. Kata jangan berarti dilarang oleh Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Berarti kita harus mendekatkan diri ke dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya kita mau terus datang ke gereja. Ya, di sini ada nasihat. Di sini dikatakan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita hidup di akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan. Jadi, nasihat firman Tuhan, kita harus semakin giat
semakin maju, semakin progresif. Jadi kita harus terus datang ke dalam rumah Tuhan atau ke gereja. Jadi kalau apakah ke gereja sudah tidak diharuskan lagi? Itu tidak benar. Itu pengajaran yang salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak Alkitabiah. Back to the Bible. 4. Ada banyak orang yang tidak bisa datang ke gereja karena sakit, karena pekerjaan, karena tidak punya uang untuk ongkos, dan malu karena tidak punya uang untuk persembahan, dan mereka tidak punya kesempatan. Kita diberikan Tuhan kesehatan dan kesempatan. Seharusnya kita datang kepada Tuhan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Yang kelima, Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Judul Mazmur 100 ini adalah pujilah Allah dalam baitnya. Jadi ada kata pujilah Allah dalam baitnya, bait Allah atau rumah Allah atau gereja. Dan di sini dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya. Tentu kalau gereja ada pintu gerbangnya. Dan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kita datang ke gereja untuk memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Ya, itu harus kita lakukan. Tidak boleh tidak. Apalagi tadi dikatakan menjelang hari Tuhan, kita harus semakin giat, semakin progresif, semakin ingin dekat dengan Tuhan, semakin ingin lebih maju lagi, dan ingin dibaharui terus-menerus oleh Tuhan. Itu progresif yang benar. Yang keenam, jadi siapa yang bilang nggak harus ke gereja, itu jelas tidak Alkitabiah, tidak sesuai kebenarannya dengan firman Tuhan. Jadi janganlah kita mengikuti ajaran-ajaran yang salah, karena itu akan menyesatkan dan membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi pesan Alkitab cukup jelas dan cukup tegas firman Tuhan. Back to the Bible.